Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Menjelang akhir tahun 2021 ini, gue mau ngasih satu apresiasi untuk parfum Indonesia yang menurut gue masterpiece. Masterpiece dalam artian dia tuh baik secara scent, baik secara wanginya, baik secara performance-nya, baik secara wearability-nya. Dia tuh memenuhi semua, dapat skor 10 out of 10 dari gua. Dan menurut gua kalau misalnya kita ngomongin soal komunitas rakyat di Indonesia, ini nama udah ngetop banget, udah pasti orang-orang semua udah tahu. Tapi kalau misalnya orang umum kayak orang-orang yang ngertinya parfum cuma Dior Sauvage, Baccarat Rouge gitu, gua lihat belum pada tahu soal parfum ini. Dan menurut gua parfum ini sama punya kualitas yang sama bagusnya seperti parfum-parfum yang gue sebutin tadi. Dan parfum ini harus ngetop juga gitu loh. Parfum ini berhak disandingkan dengan merek-merek seperti Baccarat Rouge, Dior Sauvage, Bleu de Chanel, atau Creed Aventus, atau parfum-parfum cewek lain seperti Coco Mademoiselle. Dan parfum yang kali ini mau gue review dan mau gue kasih apresiasi adalah In Bed with Usi Pratama. Ya, buat kalian yang udah tahu soal parfum ini, congrats, kalian udah nemuin salah satu parfum yang menurut gue bisa dibilang sebagai sebuah masterpiece. Tapi buat kalian yang belum tahu, jadi parfum ini memang seperti namanya merupakan parfum selebriti yang dimiliki dan disupervisi langsung pembuatannya oleh Usi Pratama. Ya, kalau misalnya kalian pernah dengar nama Usi Sulistiawati itu dulu, nah, ini dia yang bikin, kan emang udah nikah sama Andika Pratama, jadi namanya Usi Pratama gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya denger soal celebrity perfume, kita tuh langsung memalingkan mata, soalnya kurang banyak celebrity perfume yang bener-bener wanginya tuh enak gitu loh. Paling kalau misalnya gue bisa nyebutin juga celebrity parfum yang wanginya bener-bener enak, itu cuma Paris Hilton Heiress atau Rihanna Repfler. Nah, gue nggak bisa nyebutin lagi tuh selain parfum-parfum yang tadi, parfum selebriti apalagi. Dan parfum selebriti itu jarang memberikan prestis gitu loh. Kayak kalau misalnya lo punya parfum Versace atau lo misal punya parfum Chanel gitu kan, Bleu de Chanel, itu kayak lo megang barang mahal gitu loh. Lo megang luxury product kalau misalnya lo punya parfum-parfum tersebut. Nah, beda dengan celebrity perfume, kayak lo ngoleksi parfum mereka cuma karena lo ngefans sama selebritinya gitu loh. Kan kayak kesannya kan kayak gitu ya kalau misalnya lo beli parfum selebriti gitu loh. Jadi nggak ngebawa kemewahan sama sekali. Tapi In Bed with Usi Pratama ini adalah sebuah pengecualian. Kenapa? Gua mau bilang dulu dari poin pertama soal notes yang ada di dalam parfum ini. In Bed with Usi Pratama ini semuanya tentang 3 wangi, yaitu Bulgarian Rose yang paling dominan, kemudian ada Vanilla, dan di base notes-nya ada Sandalwood. 3 itu. Oke, di awal-awal mungkin pas pertama kali di initial spray, lo lihat sprayer bagus banget nih. Sprayernya bagus banget, dan wanginya itu di awal memang ada sedikit percikan bergamot yang bisa ngasih enhancement untuk wangi-wangi yang akan dikeluarin. Namun lu biarin dia settle down selama kurang lebih 15 menit, and all you will get is Bulgarian Rose, Vanilla, and Sandalwood. Ketiga wangi ini ngeblend dengan sangat baik dan memberikan wangi yang sangat mewah menurut gue. Wangi ini mewah banget. Kemewahan wangi yang ditawarkan oleh Usi Pratama ini bisa banget gue sandingkan dengan MFK Oud Satin Mood gitu loh. Ada yang bilang ini Oud Satin Mood killer, mungkin bener gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalnya gue ngebandingin ini dengan Oud Satin Mood gitu, agak kurang do it justice, karena memang In Bed with Usi Pratama ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia menawarkan mawar yang berbeda, dan yang ada di dalam base parfum ini juga itu lebih dominan di Sandalwood, bukan di Oud-nya gitu loh. And it's still a great fragrance, sama dengan Oud Satin Mood yang menurut gua unisex. In Bed with Usi Pratama ini juga sangat unisex, dan apalagi kalau misal dipakai cowok ya, ganteng banget wanginya. Apalagi kalau misalnya lo nyesurap kayak gua gitu, pakai kemeja gitu kan, atau lo pakai jas juga gitu kan, taksido, lo pakai Usi Pratama ini, lo semprot 3 kali aja, wah, itu bisa awet 24 jam cuy. Serius gua. Kayak gua pernah beberapa kali semprotin parfum ini ke baju gue gitu kan, dan ke kulit gue juga. Dan habis itu gue nggak mandi gitu kan.
bener-bener cuma keringetan, dan keringet gue itu ya masih nempel gitu lah. Emang gue agak jorok kali ini, sorry banget. Cuma gue pengen ngasih ke kalian gambaran betapa kuatnya performance parfum ini gitu loh. Jadi gue nggak mandi selama 24 jam. Gue lupa tuh alasannya kenapa. Cuma bahkan setelah 24 jam wangi itu nggak hilang. Dan ini tuh di badan gue, bukan di kemeja gitu loh. Jadi nggak lebay kalau misal gue bilang parfum ini punya longevity 24 jam dan punya projection yang sangat kenceng. Waktu gue pertama kali semprotin, gue lagi di kamar dan bini gue lagi mandi di dalam kamar mandi gitu kan. Gue semprotin ke tangan gue 2 kali, tangan kiri sama tangan kanan. Pas bini gue kelar mandi, dia langsung bilang ke gue, "Beb, sumpah enak banget, baunya sampai masuk ke dalam kamar mandi gitu loh." Kayak gue sendiri juga kaget. Tapi emang pas gue tes, gue masuk ke kamar mandi, emang baunya sampai kecium ke situ gitu loh. Dan kamar gua tuh jaraknya sekitar 3 meteran dari kamar mandi gitu. Dan gak ada ventilasi apapun gitu loh. Kecuali ya memang lewat sela-sela pintu yang emang agak renggang gitu loh. Nah tapi lo udah bisa dapet bayangan sekencang apa gitu loh. Projectionnya 3 meter gitu loh. Kurang kenceng apa coba gitu kan. Belum lagi dengan fakta bahwa parfum ini punya wangi Bulgarian Rose yang mahal banget. Kenapa gue banding-bandingkan ini terus-terusan dengan Oud Satin Mood gitu kan. Karena meskipun wanginya menurut gue serupa tapi tak sama gitu loh. Tapi Bad with Usi Pratama ini memang wanginya semahal itu, semahal parfum yang 1 botol 100 ml-nya harganya bisa sampai 3,5 atau 4 juta gitu loh. Dan ini buat ukuran parfum Indonesia, apalagi buat celebrity fragrance, ini termasuk mahal. Tuh, jadi ini tuh dikasih sama bini gua sebagai hadiah gitu, ucapan terima kasih gitu lah. Karena waktu itu gua sempet punya dekannya 5 ml dan waktu itu sempet gua lepas karena gua lagi butuh duit gitu, lagi BU gitu. Dan dia kayaknya lihat gua suka banget sama parfumnya, jadinya nggak tega. Jadi katanya kalau misalnya udah nggak BU lagi nih, kalau misalnya keuangan kita balik lagi, aku beliin kamu ya gitu. Dan dia bener beliin gue ini loh, dan gue seneng banget. Dan sampai sekarang tuh gue masih treasure this, dan gue masih mau appreciate Usi Pratama buat bikin parfum dengan idealisme yang setinggi ini gitu loh. Kayak dia tahu harga parfum ini bakalan jadi mahal, tapi dia nggak mau ngorbanin kualitasnya demi bikin sebuah parfum yang bisa beli sama semua masyarakat luas gitu loh. Dia bener-bener mau kualitas. Dan 1 juta itu adalah harga yang menurut gue sangat murah bila dibandingkan dengan kualitas yang ditawarkan oleh parfum ini. Jadi kalau misalnya lo mencari satu parfum yang pengen lo pakai buat kondangan atau buat ke acara-acara penting, ballroom dance atau candlelight dinner, romantic dinner gitu loh, atau sekadar buat parfum untuk berkegiatan layaknya suami istri gitu. Tapi beneran deh, ini cocok banget parfumnya. Betah bikin ngelendot mulu gitu loh istri lo atau pacar lo gitu loh. Dan apakah gue merekomendasikan ini untuk lo beli walaupun harganya 1 juta? Yes, beli aja. Gak usah peduli sama brand, gak usah peduli bahwa lo ini nggak akan megang parfum yang nggak punya luxury value seperti Chanel, Dior, atau Creed gitu loh. The juice is really good. Thank you banget Mbak Usi Pratama yang udah bikin parfum ini. Dan ini parfum sendiri karena lo juga paling pakainya cuma 3 curut 5 curut sekali pakai sampai 24 jam setelahnya. Ini parfum bakal awet banget sampai 5 tahun gitu loh. 1 juta untuk 5 tahun lo pakai, it's a very cheap cost for price value propositionnya gitu kan. So yeah, this is a masterpiece. Soal scent dia 10 out of 10. Soal performance dia 10 out of 10. Soal wearability dia 10 out of 10. Thank you banget udah nonton video gue. Kalau misalnya kalian suka sama konten-konten kayak gini, konten-konten soal perparfuman, baik itu parfum luar maupun parfum lokal, subscribe ke channel gue Perfumes and Characters, like video ini, dan komen di bawah ngobrol sama gue biar kita bisa saling kenal lebih dekat, oke? Thank you, dan sampai jumpa di video berikutnya.